Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari Amsal pasal 24 ayat 1. Demikian, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Sobat Kairos, terbiasa melakukan hal yang buruk seperti suka iri hati adalah tindakan yang salah dan keliru. Iri hati kerap muncul akibat tidak adanya rasa bersyukur dalam hidup. Banyak orang yang iri hati ketika melihat orang lain lebih mampu. Bisa juga karena melihat orang lain lebih bahagia. Sehingga timbullah rasa iri hati yang biasanya sampai melekat dalam diri. Sobat Kairos, ada 5 hal dampak negatif dari orang yang iri hati. Pertama, tidak akan bahagia dalam hidup. Iri hati menunjukkan bahwa kita tidak mampu memaknai hidup dengan baik. Padahal ada banyak hal yang patut kita syukuri dalam hidup, bukan justru mencari kesempurnaan. Jika fokus kita hanya iri hati, maka semakin lama membuat hidup kita tidak akan bahagia. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. Ketika kita ingin mengubah gaya hidup seperti orang lain, maka akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah merasa cukup. Itu bermula akibat sikap kita yang iri hati sehingga sampai cemburu melihat orang lain lebih baik dan mampu. Bisa saja hal tersebut membentuk kita menjadi orang yang tidak akan sanggup melewati masa-masa sulit. Dan yang ketiga, Sobat Kairos, sulit untuk berbagi. Iri hati juga membuat kita sulit untuk berbagi. Hidup kita hanya dipenuhi dengan orang lain dengan melakukan cara agar dapat menandinginya. Tentu itu sangat keliru dan hal kecil seperti berbagi pasti kita akan lupa. Dan kita harus tahu bahwa berbagi membuat kita lebih bersyukur dan menolong yang kurang mampu. Yang keempat, Sobat Kairos, dijauhi oleh orang sekitar. Iri hati akan membuat kita dijauhi oleh orang lain. Bahkan tidak ada yang mau berteman dengan kita. Karenanya sifat iri hati yang terus kita biasakan justru membuat mereka tidak nyaman atau merasa kesal dengan kita. Siapapun itu pasti mau memiliki teman yang rendah hati dan bersyukur. Jika kita tidak mau mengubah sifat iri hati tersebut, maka kita akan hidup sendiri tanpa teman. Yang kelima, Sobat Kairos, sulit menerima kegagalan. Kegagalan akan sulit diterima bagi orang yang suka iri hati. Hal ini terbukti dari cara kita memaksakan diri untuk jauh lebih baik dari orang lain. Padahal kenyataannya kita tidak mampu atau gagal. Dan itu membuat kita sulit menerimanya. Sehingga saat kita sering mengalaminya, maka membuat diri kita rentan terkena stres. Iri hati bukan cara terbaik untuk mendapat kebahagiaan dalam hidup. Dan justru sebaliknya, dengan bersyukur, rendah hati kita akan memiliki kebahagiaan yang abadi. Sobat Kairos, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan iri hati kepada orang jahat,
Jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Karena itu, obat untuk dosa iri hati dan kecemburuan adalah menemukan kepuasan kita dalam Tuhan. Jadi, jangan pernah iri hati kepada mereka yang hidup sembarangan, karena kenikmatan yang dirasakan biasanya hanya sesaat. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.